Setelah mengantar pulang, suasana di mobil begitu hening. Haoming mencoba mencairkan keadaan dengan berkata, "Terakhir kali kita liburan, saat bulan madu dulu kan?" Suyan hanya menatap keluar jendela sebelum akhirnya berterus terang, bahwa investor barunya adalah Jiang Liang. Wajah Haoming langsung berubah, nadanya dingin dan sarkastis. "Jiang Liang itu tukang rayu," katanya tajam. Suyan membela, "Dia tidak seperti yang kamu pikirkan." Pertengkaran pun pecah. Haoming menyalahkan Suyan karena tidak memberitahunya, sementara Suyan balik menyentak, "Untuk apa aku bicara? Kita bahkan sudah bukan siapa-siapa." Keduanya saling melontarkan kata-kata penuh gengsi. Suyan menegaskan bahwa ia membantu Haoming bukan karena masih peduli, melainkan karena memanfaatkan kesempatan bisnis. Karena kesal tak dipercaya, ia membongkar semua rahasianya, termasuk bahwa dirinya pura-pura pingsan di kantor dulu. Haoming tertawa sinis, "Begitu juga plester di rumah sakit, itu bukan perhatianku." Perdebatan mereka makin aneh, saling menyindir hingga berakhir dengan tawa yang getir. Haoming mengejek gaya berpakaian Suyan yang aneh, Suyan balas menyebut selera Haoming kuno dan norak, bahkan memakai kacamata padahal tak rabun. Ia juga mengejek semua hadiah Haoming, sementara Haoming menertawakan masakan Suyan yang katanya tak enak. Ujungnya, Suyan pura-pura mengaku punya banyak pacar, dan Haoming langsung mengerem mobil mendadak karena cemburu. Suyan turun dari mobil dengan dingin, memperingatkan tanggal cerai mereka. Malam itu, Suyan bersantai bersama teman-temannya di apartemen dan bersulang mabuk. Sementara di rumah, Hao Chen marah besar pada kakaknya. Nilainya menurun, tapi ia menolak guru les. "Aku cuma mau kakak iparku balik," katanya jujur. Haoming menjawab ketus, namun Hao Chen menatap kakaknya dan menasihati, "Jangan cuma keras kepala. Kalau ditolak 100 kali pun, lelaki sejati tetap berani. Turunkan gengsi dan egomu." Malamnya, Haoming duduk di tangga, merenungi kata-kata adiknya. Ia akhirnya memberanikan diri mengirim pesan pada Suyan. Balasannya cepat, tapi dingin. Hanya seputar bisnis. Haoming menggerutu sendiri. Setelah menerima imbalan 1 juta yuan dari kerja sama dengan Haoming, Suyan membeli studio kecil yang selama ini ia impikan. Ia menelpon neneknya, memperlihatkan ruangan barunya yang masih kosong namun penuh semangat. Neneknya bahagia melihat cucunya maju dan berpesan agar ia tak hanya bekerja keras, tapi juga hidup bahagia. Setelah panggilan itu, Suyan dan teman-temannya mulai menata studio tersebut dengan semangat baru dan harapan besar. Di sisi lain, Haoming menerima laporan proyek yang membuatnya murka saat angka 8 disebut, angka yang mengingatkan tanggal ia datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Tak lama kemudian, ayahnya membahas lahan proyek yang gagal diakuisisi, dan baru diketahui lahan itu telah dibeli Haoming 10 tahun lalu. Saat itu ia menggunakan dana patungan teman kuliahnya karena yakin nilai tanah itu akan meningkat. Ayahnya berniat membeli kembali tanah itu, namun Haoming menyerahkannya tanpa syarat, sebagai bentuk tanggung jawab atas masa lalunya. Sang ayah terdiam, melihat perubahan yang tak lagi sekadar ambisi, tapi ketulusan seorang anak yang belajar memahami. Merenungi semua hal, ia mulai menyadari kasih sayang orang tuanya yang selalu menutupi kesalahannya, dan teringat kata-kata Suyan yang menuntunnya untuk berubah dengan tindakan, bukan penyesalan. 坐这儿。出来的时候，没有一件事，还差个驴。就没吭声。我和8来斤，难道还要跟他吵架吗？我真是一头猪！法务部根据需求，铁路延伸到山北，我会让你进董事会。 Itu, di kantor barunya, Suyan mulai sibuk membuka lowongan dan mewawancarai karyawan. Ia akhirnya menerima beberapa orang baru untuk memperkuat tim. Jiang Liang datang meninjau perkembangan butik yang kini semakin hidup. Di ruangan itu, semua tampak sibuk. Ada yang mendesain pakaian, ada yang menyiapkan sesi pemotretan, ada yang merias model. Jiang Liang menatap kagum pada Suyan yang bekerja keras dan terlihat semakin mandiri. Kesibukan membuat Suyan lupa waktu. Saat alarm berbunyi, ia baru sadar hari itu tanggal 8.
hari mereka dijadwalkan ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Ia menelpon Haoming, namun pria itu mengulur waktu dengan alasan sedang berada di Rusia untuk urusan kerja. Padahal, Haoming hanya berpura-pura. Ia sengaja berfoto di tempat yang tampak seperti luar negeri dan meminta editan agar terlihat nyata. Ia ingin menunda perceraian itu. Suyan yang mulai curiga menelpon bawahannya, namun jawaban mereka berputar-putar hingga kebohongan Haoming terbongkar. Saat akhirnya mereka bertemu, Suyan mendesak agar segera ke pengadilan. Haoming pura-pura sakit untuk menghindar, tapi Suyan membawanya ke rumah sakit. Dokter menyatakan ia sehat. Tak kehabisan akal, Haoming terus berpura-pura sakit dan menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan hingga waktu hampir habis. Ia bahkan sengaja bersembunyi lama di toilet agar pengadilan tutup. Ketika mereka tiba, kantor pengadilan sudah menutup pelayanan. Suyan kesal dan memarahi Haoming, sementara pria itu justru tersenyum puas karena berhasil menunda perceraian. Beberapa hari kemudian, Suyan bertemu dengan Jiang Liang yang mengajaknya berkunjung ke museum pribadinya. Mereka berkeliling sambil berbincang santai. Jiang Liang bercerita tentang kehidupannya dan minatnya pada film klasik. Mereka membahas film Roman Holiday, film favorit Suyan. Kalimat yang paling disukai Jiang Liang adalah "Angkatlah kepalamu, putri. Jangan biarkan mahkotamu jatuh," yang menurutnya cocok untuk Suyan yang sedang berjuang. Namun suasana berubah ketika seorang wanita muncul dan menegur Jiang Liang di depan Suyan, mengaku pernah diperlakukan sama olehnya. Wajah Jiang Liang menegang, lalu buru-buru menarik wanita itu pergi, meninggalkan Suyan yang mulai menyadari siapa dia sebenarnya. Di malam hari, Haoming duduk di bar, mabuk sendirian. Ia ingin menelpon Suyan, tapi gengsinya menahan. Fang Lei datang mendekat, menggoda sekaligus memanas-manasi dengan mengatakan Suyan kini dekat dengan Jiang Liang. Haoming marah dan membela istrinya, tapi Fang Lei justru berteriak, mengaku hanya dia yang benar-benar mencintai dan menunggu Haoming selama ini. Dalam emosi, ia menyiram arak ke tubuh Haoming, dan pria itu membalas dengan tatapan dingin penuh sinis. 8号要选民政局啊。好，我知道了，谢谢。 都批掉。那你刚刚说他在俄罗斯？不舒服，呼吸越来越困难。医生。 Bawahannya segera membawa Fang Lei yang sudah mabuk berat, membuat Haoming marah dan kesal. Sementara itu, setelah seharian bersama Jiang Liang meninjau lokasi kerja, Suyan akhirnya pulang. Jiang Liang kembali mencoba mendekatinya dengan berbagai cara, namun Suyan tetap menjaga jarak. Ia tahu mana pria yang tulus dan mana yang hanya bermain-main. Meskipun sudah berpisah dari Haoming, Suyan tetap menjaga martabatnya sebagai istri dan menolak untuk terlibat dalam hubungan baru. Namun Jiang Liang tak menyerah. Dari kejauhan, Haoming melihat mereka dan rasa cemburu pun membuncah. Ia menghampiri Suyan dan tiba-tiba merangkulnya di depan Jiang Liang, mencoba menunjukkan bahwa ia masih peduli. Bahkan Haoming sempat menyinggung Jiang Liang lelaki genit dan penggoda rumah tangganya. Suyan bergegas masuk ke lift, tapi Haoming menahannya sebelum pintu tertutup. Ia berusaha menjelaskan ingin memperbaiki segalanya. Namun Suyan tetap dingin. Ia sudah lelah dan hanya ingin menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Ia memahami bahwa pernikahan mereka sejak awal dibangun atas dasar kepentingan, bukan cinta yang murni. Sekarang, yang ia inginkan hanyalah berpisah tanpa menyakiti satu sama lain. Ia bahkan berjanji pada orang tua Haoming untuk menjaga nama baik keluarga mereka di depan publik. Di apartemen, kakaknya datang membantu beres-beres rumah dan menanyai kedekatan Suyan dengan Jiang Liang. Suyan menjawab singkat bahwa mereka hanya rekan kerja. Namun setelah sendirian, ia memandangi cincin pernikahannya yang tergeletak di meja rias. Hatinya bimbang, masih ada perasaan yang belum padam, tapi ia memaksa dirinya fokus pada pekerjaan. Kakaknya menasihati agar ia tidak tergesa mengambil keputusan dan memikirkan semuanya dengan hati tenang, namun Suyan mengalihkan pembicaraan.
Ia tak mau larut dalam kenangan yang menyakitkan. Di sisi lain, Haoming pun termenung. Ingatannya terus dipenuhi bayangan Suyan. Ia sadar, mereka masih saling mencintai, tapi keduanya terhalang oleh tembok gengsi yang tinggi. Jika salah satu dari mereka mau menurunkan ego, segalanya masih bisa diperbaiki. Di apartemen Fang Lei, perempuan itu masih mabuk berat. Bawahan Haoming yang menjaganya berusaha menasihati dengan tulus, mengingatkan bahwa Fang Lei adalah wanita independen dan tak seharusnya merendahkan diri demi cinta sepihak. Namun Fang Lei menangis, mengatakan hidupnya tak berarti tanpa Haoming. Dalam keputusasaan itu, bawahan Haoming kehilangan kendali dan mencium Fang Lei dan merenggut keperawanannya. Setelahnya, Fang Lei tampak menyesal, sementara pria itu justru terobsesi ingin memilikinya. Demi mendapatkan hati Fang Lei, ia nekat berkhianat, diam-diam memotret dokumen penting milik Haoming dan menyiapkan rencana licik yang bisa mengguncang karir atasannya. Berbeda dari itu, Suyan terus melangkah maju. Bisnisnya berkembang pesat, timnya kompak dan kreatif. Dalam rapat besar, mereka menyepakati 5 desain busana pertama untuk diluncurkan secara terbatas, hanya 100 potong, dengan fokus pada kualitas dan strategi promosi digital. Rapat berlangsung hangat, penuh semangat dan ide-ide baru. Di akhir hari, Suyan tersenyum kecil. Di balik segala luka dan kesibukan, ia mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan untuk berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Di sekolah, pelatih Hao Chen melihat bakatnya dan menugaskannya mengikuti lomba berkuda. Saat ditanya siapa yang harus dihubungi, Hao Chen menyebut nama kakak iparnya, Suyan. Melihat kesempatan, ia juga menghubungi Haoming agar keduanya bisa bertemu. Akhirnya mereka berbincang bersama pelatih membahas lomba itu. Hao Chen tersenyum puas melihat kecanggungan antara keduanya, bahkan sengaja menahan Suyan dengan alasan ingin menemaninya minum jus di kantin. Tapi saat ia kembali, Suyan sudah pergi. Hao Chen hanya bisa menggeleng, dalam hati heran karena dirinya yang masih kecil saja bisa peka, sementara sang kakak justru polos dan tak kunjung peka. 老婆，你的意思是？ 我真的是要被你气死了！就连我们小…… Ia menyadarkan bahwa Suyan bukan sekadar menantu biasa. Ia adalah sosok yang tulus, sabar, dan benar-benar menyayangi keluarga mereka, termasuk Hao Chen. Ibu Wang masih ingat betul bagaimana Suyan dulu rela bersusah payah menyesuaikan diri, bahkan menahan banyak luka hanya agar bisa diterima. Kini, melihat kepergian Suyan, hatinya ikut perih. Ia menyesal dulu terlalu menekankan kesetaraan status sosial, yang justru membuat gadis itu nekat berbohong demi pembuktian diri. Ia yakin kebohongan itu bukan karena ambisi atau harta, melainkan karena cinta yang begitu besar pada Haoming. Suyan berbeda dari banyak perempuan yang pernah ia temui, kuat, berpendirian, dan pantas menjadi nyonya keluarga Shen. Ia meminta Haoming berjanji untuk tidak lagi membiarkan gengsinya menghancurkan cinta yang masih bisa diselamatkan dan diperjuangkan kembali oleh Haoming. Di kantor, Haoming mendapat laporan bahwa bisnis Suyan kini meningkat pesat. Video di platformnya naik dan ikut mendongkrak penjualan. Pantas saja Jiang Liang terlihat sombong. Namun menurut bawahannya, Suyan berjuang keras karena ingin validasi atas kemampuan dan ketulusannya. Bukankah kini banyak orang mengandalkan cinta yang setara dan berusaha meningkatkan value diri? Suyan yang mandiri pasti ingin menunjukkan nilainya. Jika benar-benar sudah tak punya harapan, tentu tak akan mau membantu Haoming selama proses perceraian. Karena bila wanita benar-benar membenci, bahkan bertemu pun enggan. Sementara itu di rumah, Suyan terbangun dari mimpi buruk tentang Yiming dan segera mendatanginya. Di sisi lain, Qiao Lin memberanikan diri menyatakan perasaannya. Meski sadar mereka tak setara, ia tetap ingin jujur. Namun setelah melihat Yiming bersama rekan kerjanya di kantin, Qiao Lin merasa dirinya kalah jauh dan tak pantas. Jika Yiming memang cocok dengan rekan kerjanya, ia tak akan memaksa. Beberapa hari kemudian, Suyan lega setelah berhasil bekerja sama dengan desa pembuat kain brukat tenun yang prosesnya rumit. Saat Qiao Lin hendak berangkat mengurus bisnis, Suyan menahannya karena melihat wajahnya murung. Qiao Lin mengaku masih mencintai Yiming dan ingin kejelasan.
Ia tahu cinta sering dipenuhi kontradiksi dan ketakutan, tapi sulit melepaskannya. Suyan menenangkan, berkata bahwa semua emosi itu bagian dari cinta, tak perlu dihindari. Tak lama, Yiming menemui Suyan sambil membawa buket bunga. Ia gelisah karena tak bisa bertemu Qiaolin, lalu menitipkan bunga itu padanya. Suyan menyadarkannya bahwa cinta sejati butuh kepastian dan kejelasan. Malam itu, Yiming menerima telepon dari Haoming yang mengajaknya bertemu di sebuah bar, menanyakan apakah Yiming pernah menyukai Suyan. Yiming tak menyangkal, namun menjelaskan bahwa perasaan itu sudah lama berlalu, kini ia hanya dekat dengan Qiaolin. Haoming menatap gelas di tangannya lama sebelum mengaku bahwa sebenarnya ia telah mencintai Suyan sejak dulu, hanya saja tak pernah berani mengakuinya. Saat pertengkaran besar itu, ia kelepasan berkata tak mencintainya, dan kini kata-kata itu menghantuinya. Ia menyesal, sadar bahwa semua perhatian kecil Suyan dulu adalah bentuk cinta yang tak pernah ia balas. Ia bercerita betapa tulusnya Suyan, bahkan masih membantu keluarga Shen di tengah proses perceraian. Ia menunduk, bingung harus berbuat apa untuk memperbaikinya. Yiming terdiam lama sebelum berkata, ia tahu rasanya terlambat menyadari perasaan seseorang. Kesempatan tak datang dua kali. Jika Haoming masih punya waktu, ia harus memperjuangkannya sebelum benar-benar terlambat. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama saling membantu. Yiming membantu komunikasi ke Suyan sementara Haoming membantu pendekatan Yiming dengan Qiaolin. Di kantor, Suyan menerima laporan penjualan terbaru yang ia minta untuk evaluasi rutin. Namun kesibukannya terhenti ketika ia mendapat panggilan dari pihak sekolah, undangan menghadiri acara orang tua murid. Tanpa ragu, Suyan menyanggupi untuk datang. Sementara itu, Haoming perlahan berubah. Ia kini rajin membaca buku tentang hubungan dan cinta, berusaha memahami kesalahan masa lalu. Di sebuah bar, ia dan Yiming berbincang serius. Mereka membahas bahwa kekuatan hubungan bukan di awal yang indah, tapi pada kemampuan dua orang menyelesaikan konflik. Jika benar-benar mencintai, seorang pria harus berani menurunkan ego, mengambil inisiatif, dan tak takut salah. Kata-kata itu menancap dalam diri Haoming. Tak lama, Suyan mengirim pesan mengajaknya bertemu keesokan hari. Namun Yiming menyarankan agar ia pergi sekarang, karena perasaan tak seharusnya menunggu. Haoming pun langsung menuju rumah Suyan. Saat tiba, ia mendapati Suyan sedang sibuk memasak. Suyan menjelaskan bahwa ia hendak memberikan dokumen dan akan mengirimnya ke Weibo Haoming. Namun ketika disuruh mengecek pesan, Haoming berpura-pura tak ada jaringan dan menanyakan wifi. Suyan menjawab singkat bahwa wifi sedang rusak. Ia pun menawarkan diri memperbaikinya, alasan agar bisa berlama-lama di sana. Ia mondar-mandir memperbaiki modem, meski Suyan berkali-kali menyuruhnya pulang. Sambil berpura-pura mencari sinyal, Haoming malah berkeliling rumah dan ke kamar, seolah mencari alasan untuk tetap dekat. Suyan hanya menghela napas melihat tingkah anehnya. Waktu berjalan cepat. Siang berganti malam, tirai jendela yang rusak sudah diganti Haoming. Suyan masih sibuk di dapur, meja penuh hidangan. Haoming menatap lapar tapi tetap diusir pulang. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Haoming membukakan pintu, ternyata Qiaolin bersama dua teman Suyan, Yao dan Guan. Mereka kaget melihat Haoming di sana, apalagi ketika ia dengan santai mempersilakan masuk dan menawarkan minuman, seolah masih tuan rumah. Suasana menjadi canggung tapi lucu. Qiaolin sengaja membiarkannya, lalu bersama teman-temannya menyindir halus soal sifat Haoming dulu. Namun pria itu cepat membalas dengan menawarkan mereka berkunjung ke mal milik Jinda dan berbelanja sepuasnya. Yao dan Guan sempat tergoda, tapi Suyan memberi kode lewat batuk kecil. Mereka langsung paham dan mendekat padanya. Haoming akhirnya kehabisan alasan untuk bertahan. Ia menatap Suyan sebentar, lalu pamit dengan senyum samar. Sepulangnya, Haoming duduk di bar bersama Yiming. Ia menelan minuman dengan wajah murung, rencananya gagal. Yiming tak menyerah, menyarankan agar Haoming menunjukkan penyesalan dan kerinduan lewat pihak ketiga, dengan memancing sisi emosional Suyan agar luluh.
Bawahan Haoming pun dikirim menemui Suyan di kantor, membawa foto dan video yang memperlihatkan Haoming yang tampak kehilangan. Berdiri menatap apartemennya dari jauh, bolak-balik tanpa berani mendekat, melamun di kantor, hingga menatap foto Suyan diam-diam saat stres menghadapi masalah proyek. Suyan menatap foto-foto itu lama, berpura-pura acuh. Namun ada yang ganjil, foto-foto itu terlalu dekat, seolah sengaja diambil sendiri. Ia pun sadar bawahannya berbohong, membuat utusan itu panik dan melapor pada Haoming. Yang Suyan tak tahu, kesedihan itu nyata, hanya saja penyampaiannya yang salah. 这个窗帘，不用，窗帘我可以自己换。床上的信号都很好。妹夫，我好久没看他在笑过了。 Dari unggahan Weibo Suyan, Haoming mendapat ide baru. Ia tahu Suyan menyukai museum film dan radio, maka keesokan harinya ia memborong seluruh koleksi museum Jiang Liang. Jiang Liang marah besar, tapi kaget ketika tahu pembelinya adalah Haoming. Tak lama kemudian, Haoming mengajaknya bertemu. Dalam pertemuan itu, Jiang Liang menyadari Haoming kini bukan lagi pria yang sombong pada kekuasaan. Uang dan koneksi sudah tak berarti bagi Suyan. Haoming menegaskan, meski hubungan mereka di ambang perceraian, ia belum menyerah. Ia tahu kesuksesan Suyan bukan karena dirinya, namun ia tetap ingin melindunginya diam-diam selama masih dibutuhkan. Di kantor, Haoming mendapat kabar kerja sama dengan perusahaan Barakin ditunda 3 bulan. Selama masa itu, reputasi keluarganya tak boleh tercoreng sedikitpun. Ia hanya meminta timnya merapikan koleksi yang dibeli dari Jiang Liang dan menyiapkan hadiah kosmetik mahal untuk Suyan. Sementara itu, Ku Mincheng bekerja sama dengan bawahan Haoming yang dulu berkhianat demi Fang Lei, mencari bukti perceraian mereka. Mereka heran meski di ambang perpisahan, Haoming dan Suyan seolah selalu dipertemukan, tak bisa benar-benar menjauh. Suatu sore, Haoming menemui Qiao Lin di kafe. Dengan mata merah dan suara bergetar, ia mengaku menyesal dan bertekad memperbaiki rumah tangganya. Qiao Lin menegurnya, bukankah dulu Suyan sudah memohon lebih dulu, tapi ia abaikan? Kini ia baru sadar, ia tak bisa hidup tanpa wanita itu. Ia lalu bercerita tentang Yiming yang juga murung dan kehilangan semangat makan karena Qiao Lin. Mendengar itu, hati Qiao Lin luluh. Ia akhirnya bersedia membantu, bahkan membocorkan bahwa besok Suyan akan lembur di kantor memberi Haoming satu kesempatan terakhir untuk menebus segalanya. Di kantor Suyan, Haoming datang membawa camilan untuknya. Tanpa diundang, ia tetap masuk ke ruang rapat, bahkan ketika Suyan berulang kali memintanya keluar. Ia duduk diam mendengarkan diskusi antara Jiang Liang dan Suyan tentang resiko bisnis dan dana yang terhambat. Jiang Liang menekan Suyan dengan alasan finansial, seolah ingin menunjukkan bahwa proyek itu tak bisa berjalan tanpanya. Haoming yang sedari tadi menahan diri akhirnya angkat bicara. Dengan tenang, ia menunjukkan data dan menjelaskan kesalahan pola pikir Jiang Liang yang terlalu berorientasi pada keuntungan. Ia menegaskan bahwa perusahaan tak akan bertahan lama jika hanya fokus pada laba. Ia menawarkan solusi logis, mengganti sistem pendanaan dengan prapenjualan agar perusahaan mandiri tanpa terikat investor luar. Sebelum pergi, ia menatap Suyan dan berkata pelan, saran bisa datang dari siapa saja, tapi keputusan akhir tetap milikmu. Suyan terdiam, lalu buru-buru menutup rapat dan pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, tepat tengah malam, Yiming datang menemui Qiao Lin. Ia menyerahkan hadiah kecil berisi perlengkapan rias favoritnya, lalu dengan jujur mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku sudah lama menyimpan rasa, dan mengagumi Qiao Lin karena ketegasan serta hatinya yang tulus. Qiao Lin kaget, sempat menamparnya, namun akhirnya tersenyum di antara air mata. Malam itu, mereka resmi berpacaran, mereka lalu berciuman dilanjut dengan mantap-mantap. 一直都在。许愿池，他在你身上投钱，公司的业绩保持在每一年50%，还挺有情趣的呢。